Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya kita masih dapat berkumpul pada hari ini. Pertama, yang saya hormati Bapak Denny Firmanca, Eskom MTI selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Yuli Syafitri, Mkom selaku penguji. Sebelum saya memaparkan proposal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andika Pratama Daily, NPM 1723 10163, Prodi Manajemen Informatika. Baik, langsung saja saya ingin memaparkan proposal saya dengan judul Pengembangan Sistem Layanan Keluhan Customer pada Koyobi Pengharum Ruangan Berbasis Web. Yang pertama sekali adalah latar belakang. Dalam perkembangannya, teknologi sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting pada setiap kegiatan manusia, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun transportasi. Begitu juga dalam bidang bisnis. Tidak dipungkiri bahwa masa sekarang ini teknologi sudah sangat berpengaruh pada kemajuan suatu perusahaan, baik itu dalam bidang jasa maupun barang. Seringkali juga perusahaan memanfaatkan teknologi dan kemajuan teknologi ini untuk memajukan pelayanan terhadap pelanggan ataupun customer. Seperti yang penulis akan teliti pada penelitian kali ini, yaitu membuat sebuah sistem dalam menunjang hubungan antara perusahaan dengan customer dalam bidang penyampaian keluhan. Itu semua untuk mendukung eratnya hubungan antara customer dan perusahaan demi memajukan perusahaan tersebut dan memuaskan dan membuat pelanggan menjadi senang dan tetap menjalin kerjasama kepada pihak perusahaan tersebut. Sekarang identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu keluhan customer masih disampaikan melalui karyawan di lapangan, sehingga terkadang menimbulkan kesalahpahaman penyampaian kepada admin kantor karena kurang jelas ataupun adanya perubahan. Hal ini sering terjadi karena terkadang apa yang disampaikan oleh customer di lapangan terhadap karyawan di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang nantinya disampaikan kepada admin di kantor, sehingga terjadi miskomunikasi antara customer dengan pihak perusahaan karena penyampaiannya masih melalui karyawan di lapangan. Itu penyampaian informasi belum tentu valid ataupun efisien karena penyampaiannya harus disampaikan dulu melalui karyawan. Identifikasi masalah kedua yaitu adanya customer yang ingin menyampaikan keluhan tetapi di luar waktu kunjungan kerja, sehingga menyulitkan perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi keluhan dari customer tersebut. Identifikasi masalah kedua ini maksudnya adalah dalam perusahaan telah diatur kunjungan kepada pelanggan atau customer itu sudah dijadwalkan 1 kali sebulan ataupun 2 kali sebulan. Nah, dalam hal ini customer kesulitan dalam hal penyampaian keluhan apabila jadwal kunjungan masih belum waktunya ataupun harus menunggu 1 bulan kemudian baru ada kunjungan kerja ataupun ada kunjungan ke lokasi tersebut, tetapi di dalam kurun waktu itu terdapat trouble ataupun permasalahan di penggunaan layanan di penggunaan jasa pengharum ruangan tersebut, maka customer kesulitan untuk menyampaikannya. Maka dengan adanya sistem ini nanti pihak dari customer tidak usah perlu lagi menunggu sampai kunjungan berikutnya, tetapi ketika mengetahui adanya kekurangan pada pelayanan langsung melaporkan kepada pihak perusahaan. Kemudian adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara membuat sebuah sistem yang dapat membantu customer untuk menyampaikan keluhan secara cepat, tepat, dan lengkap dan langsung kepada admin perusahaan tanpa melalui perantaraan karyawan lapangan. Kedua, bagaimana cara membangun sebuah sistem layanan yang dapat digunakan oleh customer untuk menyampaikan keluhan kapan saja. Kemudian batasan masalah. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan batasan masalahnya yaitu sistem dibuat hanya untuk digunakan pada perusahaan Koyobi Pengharum Ruangan tersebut, tidak dapat digunakan di luar dari ruang lingkup perusahaan. Kedua, sistem layanan keluhan ini hanya bisa diakses oleh customer Koyobi Pengharum Ruangan yang sudah terlebih dahulu membuat akun dan diverifikasi oleh admin.
Oleh sebab itu, semua customer yang sudah masuk ke dalam daftar pelanggan harus membuat akun terlebih dahulu dan harus disetujui oleh admin, baru dapat menyampaikan keluhannya bila sudah terdata. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah satu, customer dapat menyampaikan secara langsung kepada pihak perusahaan apa yang menjadi keluhan ataupun kekurangan perusahaan dalam pelayanan tanpa melalui perantaraan karyawan yang bekerja di lapangan. Kedua, customer dapat menyampaikan keluhan kapan saja tanpa harus menunggu kunjungan jadwal kerja dari karyawan lapangan. Manfaat dari penelitian ini dan pembuatan sistem ini yaitu satu, mempermudah customer menyampaikan keluhan. Kedua, meningkatkan kepercayaan customer kepada perusahaan. Ketiga, menjalin komunikasi yang erat antara customer dan perusahaan. Dalam pembuatan sistem ini, penulis membuat perancangan dengan alat yang pertama adalah menggunakan UML ataupun Unified Modeling Language yang terdiri dari satu use case, class diagram, dan activity yang nanti rancangan ataupun alurnya nanti akan dibahas berikutnya. Alat pembuatan program. Dalam pembuatan program, penulis menggunakan satu, bahasa pemrograman HTML, kedua, bahasa pemrograman PHP, ketiga, database MySQL, keempat, SAM, kelima, Adobe Dreamweaver yang penulis gunakan untuk mendesain tampilan dari program tersebut. Analisis dan perancangan. Pertama adalah teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang terdapat pada perusahaan tersebut, ataupun penulis lebih mengedepankan literasi. Kedua, metode analisis. Ketiga, analisis kebutuhan. Dan keempat adalah perancangan. Baik, sekarang kita masuk pada perancangan. Yang pertama adalah use case diagram, bisa dilihat di slide. Dalam use case diagram terdapat 3 aktor, yaitu customer, admin, dan CS. Customer adalah pelanggan, admin adalah pemimpin perusahaan, dan CS adalah karyawan yang bekerja di lapangan. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh customer bila memasuki sistem yang pertama adalah mendaftarkan akun, dan bila ada gangguan atau kesalahan pada pas login akun, maka customer dapat memilih menu lupa password. Kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh oleh admin dalam penggunaan sistem yang pertama adalah menerima keluhan, kemudian mengelola keluhan, dan yang ketiga adalah menerima laporan status keluhan yang telah dikerjakan oleh CS ataupun karyawan. Langkah-langkah yang ditempuh CS dalam penggunaan sistem yaitu yang pertama adalah melihat data keluhan masuk, yaitu sesuai dengan perintah dari admin tadi. Yang kedua adalah membalas keluhan sehingga balasan keluhan nanti sampai kepada customer. Dan yang ketiga adalah mengubah status keluhan dari masuk menjadi dikerjakan. Sekarang masuk pada activity diagram. Activity diagram ini ada beberapa. Yang pertama adalah daftar akun. Daftar akun ini melingkupi dari awal seorang customer membuat akun sampai memiliki akun. Kemudian login adalah customer memasuki data diri yang telah divalidasi tadi, kemudian masuk ke layanan keluhan. Yang ketiga adalah lupa password. Lupa password digunakan ketika customer yang memiliki akun itu memiliki kesalahan pada penggunaan password, maka ada tampilan yang digunakan untuk mengubah password baru. Ketiga adalah activity diagram penyampaian. Activity diagram menyampaikan keluhan ini adalah ketika customer masuk pada pilihan menyampaikan keluhan, menulis keluhannya hingga sampai mengirim dan alasan keluhan tersebut. Selanjutnya adalah activity diagram menerima notifikasi status keluhan. Menerima notifikasi status keluhan ini adalah customer mendapatkan pemberitahuan bahwa keluhan yang ia kirim tadi telah sampai kepada pihak perusahaan. Pertama sekali diterima oleh admin. Selanjutnya adalah activity diagram mengelola keluhan. Activity diagram mengelola keluhan ini dilakukan oleh admin ataupun pimpinan perusahaan dengan cara membuka keluhan yang dikirim oleh customer tadi, lalu melihat detailnya, lalu memilih ataupun menunjuk salah satu dari CS atau karyawan untuk mengerjakannya. Selanjutnya adalah activity diagram membalas keluhan dan mengubah status keluhan. Ini dilakukan oleh CS ataupun karyawan yang tadinya telah dipilih oleh admin
untuk melakukan pekerjaan, kemudian dapat membuka keluhan yang masuk tadi dan mengubahnya menjadi membalasnya sehingga balasan tersebut sampai kepada customer dan mengubah statusnya menjadi dikerjakan. Yang terakhir adalah kelas diagram. Kelas diagram ini menghubungkan hubungan antara customer kepada tabel customer, ke tabel keluhan, dan ke tabel CS. Saya kira demikian pemaparan presentasi proposal tugas akhir dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.